Langit biru pagi menanti. Assalamualaikum, bertemu lagi bersama saya Ayu di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada program studi Sistem Informasi mata kuliah ini akan membantu untuk mengelola data dan mengambil keputusan efektif. Mata kuliah ini akan membuka wawasan tentang peran teknologi dalam efisiensi dan inovasi. Mari kita pelajari bersama. Capaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini ada dua, yaitu CPL 9, mampu melakukan analisis kebutuhan pengguna dan manajemen proyek sistem informasi dengan pendekatan yang tepat untuk memastikan keberhasilan implementasi. Lalu CPL 10, mampu mengelola layanan teknologi sistem informasi untuk kebutuhan industri, serta berperan sebagai konsultan dalam strategi transformasi digital organisasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK sebagai berikut. CPMK Yung Disem 922 mampu mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan pengguna secara mendalam melalui teknik seperti wawancara, survei, dan observasi untuk menyusun spesifikasi yang sesuai dengan tujuan sistem informasi. CPMK Sentu 923 mampu merencanakan dan mengelola proyek sistem informasi dengan memilih pendekatan manajemen proyek yang sesuai. CPMK Sentu 924 mampu memonitor dan mengevaluasi kemajuan proyek sistem informasi untuk memastikan implementasi yang tepat waktu dan sesuai spesifikasi, serta melakukan penyesuaian jika terjadi perubahan kebutuhan atau kendala. CPMK 725 mampu mengidentifikasi dan mengelola kebutuhan layanan teknologi informasi di organisasi, termasuk pemantauan kinerja, keamanan data, dan pemeliharaan sistem. Hai semuanya, hari ini kita akan membahas topik menarik untuk peneliti AI sistem pakar berbasis kelompok. Nah, sebenarnya sistem ini tuh apa sih? Sederhananya, sistem ini memanfaatkan pengetahuan dari sekelompok pakar untuk memecahkan masalah atau memberi saran. Sistem ini pakai prinsip kecerdasan buatan dan fokus pada pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan atau gabungan keahlian. Sekarang, kita bahas tentang manajemen pengetahuan dalam sistem pakar berbasis kelompok. Sistem ini sangat berguna dalam manajemen pengetahuan karena menggabungkan pengetahuan dari berbagai sumber atau anggota tim. Pengetahuan ini bisa berupa pengetahuan tatsit, yaitu pengetahuan pribadi, dan berdasarkan pengalaman, atau eksplisit, yang terdokumentasi dalam bentuk aturan atau prosedur. Pertama, kolaborasi yang lebih baik. Anggota kelompok bisa berbagi pengalaman, informasi, dan solusi terbaik. Kedua, pengambilan keputusan berbasis konsensus. Dengan berbagai perspektif pakar, keputusan jadi lebih komprehensif dan akurat. Ketiga, pemecahan masalah yang lebih efektif. Kelompok dengan keahlian beragam dapat mengatasi masalah yang lebih rumit. Sistem ini memfasilitasi pertukaran pengetahuan antar individu, meningkatkan kualitas keputusan dan solusi, serta mendorong pembelajaran kolektif. Bagaimana dengan keamanan informasi dalam sistem pakar berbasis kelompok? Keamanan itu penting karena pengetahuan yang ditangani seringkali berharga dan sensitif. Sistem harus dilindungi dari ancaman untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Aspek kunci yang perlu dipertimbangkan antara lain, kontrol akses. Hanya anggota kelompok yang berwenang yang boleh mengakses pengetahuan tertentu. Keamanan data. Data yang digunakan dan dibagikan dalam sistem pakar harus dienkripsi dan dilindungi. Keamanan komunikasi. Sistem pakar berbasis kelompok sering melibatkan komunikasi antar anggota melalui platform atau aplikasi. Audit dan pemantauan. Penggunaan sistem ini harus dipantau dengan baik melalui sistem audit. Selanjutnya, peran kecerdasan buatan dalam sistem pakar berbasis kelompok. AI mendukung sistem ini dengan mengelola pengetahuan, menganalisis data, dan menawarkan rekomendasi. Contohnya, AI dapat membantu dalam otomatisasi proses pengambilan keputusan. Sistem pakar berbasis kelompok yang didukung AI dapat menganalisis berbagai pendapat pakar dan memberikan rekomendasi optimal. Pemrosesan bahasa alami. AI memungkinkan sistem pakar untuk berinteraksi dengan pengguna menggunakan bahasa alami. Pembelajaran mesin. Sistem pakar dapat menggunakan teknik pembelajaran mesin untuk terus belajar dan beradaptasi. Kesimpulannya, sistem pakar berbasis kelompok berperan penting dalam manajemen pengetahuan, memungkinkan kolaborasi antar pakar untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik dan solusi yang lebih efektif.
Keamanan informasi juga sangat penting untuk memastikan pengetahuan yang disimpan dan dibagikan tetap terlindungi dari ancaman. AI, sebagai bagian dari sistem ini, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe untuk wawasan lebih lanjut tentang AI dan sistem pakar. Teruslah penasaran, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kami percaya bahwa setiap dari kita memiliki peran dalam menciptakan perubahan positif. Mari kita jadi agen perubahan bersama dan semoga kita dapat mencapai tujuan bersama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bina Dharma Bermutu. PT Bermutu.